Ada satu hal yang sering kita lupakan. Hidup ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga gema batin. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita bisikan dalam diam itu semua bukan hilang begitu saja. Mereka jadi frekuensi, mereka jadi getaran, dan semesta dengan cara misteriusnya menangkap getaran itu, lalu memutarnya kembali dalam bentuk peristiwa kejadian, bahkan nasib yang menimpa kita. Bayangkan hati kita seperti playlist musik, kalau di dalamnya penuh lagu-lagu muram, penuh lirik, putus asa, penuh nada keluhan, maka itulah yang akan semesta putarkan lagi ke hidup kita. Tapi kalau isi hati kita dipenuhi lantunan, syukur, vibrasi doa yang tulus, zikir yang menenangkan, maka hidup pun akan terasa seperti musik yang selaras indah dan mendamaikan jiwa. Dan disinilah rahasia terbesar hidup kita. Tidak bisa mengatur apa yang datang, tapi kita bisa mengatur isi hati. Karena isi hati itulah yang jadi DJ. Rahasia yang memilih lagu kehidupan kita. Bab 1. Hati sebagai pusat frekuensi. Dalam Islam, hati disebut sebagai qalb. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati bukan sekadar organ biologis yang memompa darah. Ia adalah pusat energi, pusat kesadaran, pusat vibrasi, dan yang lebih dalam lagi, hati itu tempat Allah menatap seorang hamba Allah. Tidak menilai rupa, tidak menilai harta, tapi menilai hati. Disinilah rahasianya. Kalau hati kita kotor oleh iri, dengki, keluhan, atau niat yang salah, maka frekuensi yang keluar juga akan keruh. Semesta hanya memantulkan kembali apa yang kita pancarkan. Persis seperti cermin, kita tersenyum, ia tersenyum. Kita mengerutkan kening, ia mengembalikan kerut itu. Maka jangan heran kalau hidup terasa berat, penuh kebuntuan dan syarat dalam rezeki. Bisa jadi bukan karena dunia sedang kejam, tapi karena hati kita sedang memainkan lagu yang salah. Bab 2. Playlist kehidupan. Coba bayangkan, hati kita ini ibarat aplikasi musik. Ada banyak playlist di dalamnya. Ada playlist syukur, ada playlist sabar, ada playlist ikhlas, tapi ada juga playlist keluhan, playlist iri, playlist putus asa. Dan semesta dengan algoritma rahasianya tidak pernah salah memilih. Ia memutar lagu sesuai playlist yang paling sering kita dengarkan di hati. Kalau kita tiap hari mendengarkan lagu syukur, maka hidup pun akan terasa ringan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, kini jadi sumber bahagia. Tapi kalau hati kita lebih sering memutar playlist keluhan, maka semesta akan menghadirkan lebih banyak alasan untuk mengeluh. Inilah hukum tarik-menarik, hukum vibrasi, atau dalam bahasa Islam disebut sunnatullah. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." QS Ibrahim 7. Ayat ini bukan sekadar janji spiritual, tapi hukum energi. Syukur menambah kufur, mengurangi syukur menaikkan frekuensi, keluhan menurunkannya. Bab 3. Ketika hati jadi stasiun radio. Bayangkan hati kita seperti stasiun radio. Kalau kita setel di frekuensi cinta, kita akan menarik gelombang cinta. Kalau kita setel di frekuensi kebencian, kita akan menarik gelombang konflik. Masalahnya banyak orang tidak sadar frekuensi apa yang ia pancarkan. Ia merasa sudah berdoa, sudah bekerja keras, tapi yang datang justru masalah. Padahal bisa jadi doa yang ia panjatkan keluar dari hati yang penuh pamrih. Usaha yang ia lakukan dibungkus oleh ketakutan, bukan oleh keyakinan. Sehingga semesta menangkap bukan kata-kata, tapi getaran di balik kata-kata. Ia tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita rasakan. Itulah sebabnya zikir dalam Islam bukan sekadar gerakan bibir, tapi harus lahir dari hati yang hadir. Doa bukan sekadar suara yang naik ke langit, tapi energi yang keluar dari hati. Karena Allah tidak melihat bentuk, tapi niat di baliknya. Bab 4. Bahaya playlist negatif. Mari kita bicara jujur. Banyak dari kita diam-diam hidup dengan playlist yang gelap. Ada yang isinya dendam lama, ada yang penuh perasaan gagal, ada yang dipenuhi kalimat hidup itu susah, rezeki itu seret, atau
aku memang ditakdirkan sengsara. Kalau itu yang terus dimainkan di hati, maka semesta akan memutarkan lagu yang sama dalam bentuk kenyataan. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memperkuat keyakinan negatif itu. Kita akan menghadapi situasi yang membuktikan bahwa benar hidup ini susah. Padahal sejatinya bukan semesta yang kejam, tapi kita yang tidak sadar sedang memilih playlist yang salah. Iri melahirkan energi tumpul dengki, melahirkan vibrasi penghalang. Keluhan melahirkan gelombang kesempitan, dan tanpa sadar kita mengundang sendiri realitas yang kita takutkan. Bab 5. Mengubah playlist hati. Kabar baiknya, kita bisa mengganti playlist. Kita bisa memilih lagu baru untuk hidup kita. Tapi caranya bukan dengan memaksa semesta berubah, melainkan dengan membersihkan hati. Mulailah dari syukur-syukur itu. Ibarat tombol shuffle yang mengganti alur hidup. Saat kita tulus mengucap alhamdulillah, meskipun kondisi belum ideal, semesta mulai menangkap vibrasi baru. Ia mulai memutarkan kejutan-kejutan indah yang tidak terduga. Lalu latih hati dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan menyerah pasif, tapi melepas kendali berlebihan. Ikhlas berarti percaya bahwa Allah lebih tahu lagu apa yang paling indah untuk hidup kita, dan yang paling dalam hadirkan doa yang jernih. Doa bukan sekadar permintaan, tapi pengaturan frekuensi. Saat hati tenang, doa itu seperti nada yang pas, indah mengalun, dan sampai ke langit. Sampai di titik ini, aku ingin berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Dari hati terima kasih, karena kamu masih ada di sini, menemani perjalanan. Kata demi kata, rasa demi rasa, yang kita jalani bersama. Setiap kalimat yang kamu dengarkan, bukan sekadar suara, tapi getaran yang lahir dari luka, doa, dan pencarian panjang manusia. Dan kalau kamu sampai di bab ini, berarti hatimu memang dipanggil untuk sesuatu yang lebih dalam. Nafas baru tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa ruang batin seperti yang sedang kamu buka sekarang. Jadi aku hanya ingin bilang, aku menghargai keberanianmu untuk terus mendengar, memahami, dan membiarkan dirimu disentuh oleh makna. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, karena apa yang akan kita temui di bab berikutnya mungkin adalah potongan kunci yang selama ini hilang dari hatimu. Bab 6. Resonansi tasawuf. Dalam tasawuf, hati disebut sebagai cermin. Jika cermin itu berdebu, ia tidak bisa memantulkan cahaya Allah. Tapi kalau ia dibersihkan dengan zikir, dengan muhasabah, dengan istighfar, maka ia menjadi bening. Dan hati yang bening akan otomatis selaras dengan irama semesta. Para sufi mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang memaksa, tapi tentang menyesuaikan getaran dengan kehendak ilahi. Semesta hanyalah bayangan dari isi hati. Kalau hati jernih, semesta pun jernih. Kalau hati gaduh, semesta pun gaduh. Disinilah titik temu antara tasawuf dan ilmu modern. Psikologi menyebutnya self-fulfilling prophecy. Law of attraction menyebutnya hukum tarik-menarik. Al-Quran menyebutnya sunatullah. Semua menunjuk ke hal yang sama. Hidup memantulkan isi hati. Bab 7. Hidup sebagai lagu panjang. Hidup ini bukan sekadar kumpulan momen acak. Ia seperti sebuah lagu panjang dengan bait, nada, dan ritme. Ada bagian yang sendu, ada bagian yang riang, ada bagian yang menegangkan. Tapi semua bagian itu penting untuk membentuk harmoni. Kalau kita hanya mau bagian bahagia dan menolak bagian sedih, itu sama saja kita ingin mendengar lagu tanpa nada minor. Padahal tanpa nada minor sebuah lagu kehilangan kedalaman. Maka tugas kita bukan menghapus bagian yang tidak kita suka, tapi menerima semuanya sebagai bagian dari komposisi yang indah. Dan percaya, Allah adalah sang komposer yang tahu persis bagaimana setiap nada harus dimainkan. Bab 8. Kesadaran baru. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, lagu apa yang sedang dimainkan? Hatimu, apakah ia penuh keluhan atau penuh syukur? Apakah ia penuh rasa takut atau penuh keyakinan? Ingat, semesta hanya bisa memutar ulang isi hati kita. Kalau kita ingin hidup berubah, bukan dunia yang harus diperangi, tapi hati yang harus diganti playlistnya. Dan perjalanan ini bukan sekali jadi. Ia butuh kesabaran, butuh mujahadah, butuh latihan setiap hari. Tapi sekali hati sudah menemukan frekuensi yang benar, hidup akan terasa seperti lagu yang mengalun indah, kadang pelan, kadang cepat, tapi selalu selaras. Hidup ini bukan sekadar tentang kerja keras
atau nasib. Hidup adalah tentang frekuensi hati. Semesta hanya memutarkan kembali lagu yang kita mainkan dalam batin. Kalau hari ini hidupmu terasa sendu, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Mungkin saatnya mengganti playlist di hati, bukan dengan membohongi diri, tapi dengan menghadirkan syukur yang tulus, doa yang jernih, dan ikhlas yang mendalam. Karena pada akhirnya, lagu yang paling indah bukan yang kita pilih sendiri, tapi yang Allah putarkan saat hati kita selaras dengannya. Sekarang, aku ingin bertanya, kalau hatimu hari ini benar-benar jujur lagu, apa yang sedang ia mainkan? Apakah itu lagu yang membuatmu semakin dekat pada Allah, atau justru menjauhkanmu darinya?